selamat siang Pak Bianta. Selamat siang ya. Bu Ayu. Iya, siang ini saya berkesempatan bisa berdiskusi santai dengan Bapak dan kita bisa berbincang terkait dengan bagaimana sih peran kita dalam melakukan pembinaan hukum menurut perspektifnya Pak Bianta. Kira-kira bagaimana Bapak menurut pendapat dan arahan Bapak ke depan sih harus seperti apa? Terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Jadi kebetulan saya ini kan sekarang bertugas di Jawa Timur, di Kandwil, Jawa Timur, Kemenkumham. Kami di Kandwil ini dalam rangka pembinaan hukum nasional itu kami mengandalkan pada dua instrumen ini melalui perancangan hukum dan melalui penyuluhan hukum. Jadi kami memberdayakan sumber daya yang ada di Kandwil termasuk perancang dan penyuluh hukum untuk bisa berperan aktif dalam pembangunan kerangka pembangunan hukum di daerah, terutama untuk penataan regulasi, penyuluhan hukum di daerah terkait dengan isu-isu aktual yang ada saat ini. Saya kira itu. Ya, terutama sekarang yang terkait dengan pembinaan perancang dan penyuluh hukum. Mungkin ada harapan Bapak atau bagaimana sih harusnya peran dari perancang dan penyuluh hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia saat ini? Ya, kalau perancang itu memang sedikit lebih well established ya program-programnya, artinya SOP-nya ya. Memang agak berbeda dengan penyuluh hukum ini. Ini memang masih perlu ada peningkatan untuk kapasitas dan juga tata kerja daripada penyuluh hukum ini, terutama terkait dengan perkembangan yang ada sekarang ini, menghadapi situasi misalnya hoax, perkembangan teknologi, ada perkembangan internet. Nah, teman-teman ini penyuluh hukum terutama ini memang harus segera beradaptasi, menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, tidak lagi menggunakan metode yang lama. Karena saya kebetulan ini pernah di penyuluhan hukum dulu. Jadi metode yang digunakan sampai saat ini saya lihat masih sama, tidak banyak terlalu berubah. Padahal perkembangan sudah terlalu jauh sekarang, apalagi teknologi informasi sekarang. Begitu banyak hoax yang terjadi. Nah, perlu ada metode-metode baru yang harus dikembangkan dan strategi yang baru yang harus dikembangkan oleh teman-teman penyuluh hukum ini. Saya kira itu. Iya. Pesan khusus Bapak untuk para penyuluh hukum, terutama bukan hanya penyuluh hukum BPHN, tapi penyuluh hukum di Indonesia. Ya, gini, jadi ini kan penyuluh hukum ini harus mempunyai dua kemampuan sebenarnya. Kemampuan bagaimana sebagai menyampaikan ide-idenya, ya, ide, bahasa, penggunaan bahasa, dan juga substansinya, kan ada dua hal ini ya. Jadi dua hal ini harus terus ditingkatkan kapasitasnya, menjadi public speaker bagaimana yang baik itu terus harus diasah keterampilan ini, dan kemudian tentu saja terus mengupdate diri terhadap informasi yang ada belakangan ini. Terus terupdate sehingga kita mempunyai informasi yang memang reliable ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah harus memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Itu perlu update informasi terus. Itu saya kira untuk teman-teman penyuluh hukum ini. Iya. Terima kasih Bapak kesempatannya. Terima kasih Bu Ayu.